seruan kepada seluruh manusia tanpa dipilah-pilah. Semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Wahai sekalian manusia. Kenapa atau ba'a maka semua manusia diseru? Karena semua manusia akan menghadapinya dan akan mengalaminya. Yaitu kegoncangan hari kiamat. Untuk itu wahai sekalian manusia, ittaqun. Bertakwalah kamu dengan menjalankan perintah-perintah Tuhanmu dan hentikan semua apa yang kamu dilarang daripadanya. Tetap hati-hati, waspada dan takutlah. Kira-kira begitu arti ittaqu. Kalau dalam ayat ini, ittaqu itu mengarah kepada takutlah, hati-hatilah, pelaralah diri daripada kegoncangan yang muncul, yang timbul di hari kiamat. Satu, zalzalah. Zalzalah itu satu gempa luar biasa. Nanti sejalan dengan surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau dalam surat Al-Zalzalah bukan gempa, digempakan. Bukan bergoncang tapi digoncangkan. Nah, di sini kalian bertakwalah kepada Tuhan kalian, laksanakan perintahnya, hentikan larangan, bersiap-siaplah untuk menghadapi hari itu. Karena bekal terbaik untuk menghadapi kiamat dan seterusnya adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kamu karena sebaik-baik bekal itulah takwa. Zalzalatas sa'ah. Gempa, goncangan hebat di hari kiamat, asasnya kiamat, adalah syai'un nazim. Syai'un sesuatu yang sangat besar, tidak dapat dilukiskan, tidak dapat dikhayalkan dan digambarkan, karena bumi itu benar dan bergoncang. Sebagaimana kita tahu, bumi itu kan dibanding dengan bintang-bintang yang lain, bumi itu kan bintang kecil, bukan yang paling kecil di antara triliunan bintang-bintang dan planet-planet yang berada di angkasa. Nah, salah satu planet itu, bintang itu adalah bumi. Dan bila dibanding bumi dengan yang lain, bumi itu kecil. Bukan yang terkecil, kecil. Sebab ada yang kadang pada bumi itu 100 kali lipat lebih. Cuman karena jauhnya, mata kita tidak bisa menyangkau. Sehingga dalam nyanyi berbeda bintang kecil. Tidak ada bintang yang kecil kan. Kecilnya kan dia jauh nampak. Bumi waktu sekarang kau ada sebut bintang kecil. Nah, di antara bintang-bintang, planet-planet yang banyak itu yang tak tahu berapa jumlahnya. Tentu juga sangat kiamat menimpa, namanya ingkar darat. Planet-planet, bintang-bintang jatuh berguguran berantukan satu sama lain. Nah, kita arahkan kepada bumi gitu. Bumi yang kita tempati akan mengalami zalzalah, suatu kegoncangan yang sangat dahsyat. Sebelum terjadi kegoncangan sangat dahsyat terlebih dulu banyak terjadi goncangan-goncangan, namanya taksurul zalazil. Banyak sekali muncul kegoncangan atau gempa di sana sini. Jadi bukan hanya di Aceh, di dunia. Gempa sebelum munculnya gempa yang paling dahsyat. Dan gempa yang paling dahsyat tentu saja gempa saat terjadinya kiamat. Talinya siko supaya kamu bersiap-siap menghadapinya. Ittaqu itu kan bisa dikatakan bersiap-siap berkame-kame untuk menghadapi kiamat. Walaupun kiamat itu kita tidak tahulah ini tanggal bara, bulan bara, di tahun bara. Tapi tanda-tandanya kan sudah banyak bermunculan. Ada dibagi dua tanda. Pertama, tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil kiamat akan terjadi itu
Pertama, dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kerana beliau Nabi terakhir, Rasul penutup, dan beliau menggambarkan jarakku dengan kiamat seperti ini. Jadi tidak ada jarak lain. Dan ikut sejak beliau diangkat jadi Rasul lah, beliau katakan, berarti makin lama jarak cukup, makin dekat. Bermula dengan kedatangan beliau, diangkatnya beliau menjadi Rasulullah, itulah tanda kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat adalah kiamat sudah dekat. Tanda-tanda besar kiamat itu sudah sangat dekat, bahkan sudah terjadi. Apa kiat menghadapinya? Takwa. Bagaikan kita hidup di saat kiamat, maka orang-orang bertakwa sajak kiamat sampai berbangkit, sampai nanti di hari berhisab mendapat naungan, mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada ketika itu naungan dan lindungan kecuali lindungan naungan daripada Allah. Huru hara petaka, kegoncangan di sana sini akan dialami oleh semua manusia kecuali manusia yang mendapat naungan dan mendapat lindungan. Barangkali kita layacok mendengar hadis itu, tapi kita baca ya selayang. Bahawa nanti ada sab'an, ada 7 golongan manusia, yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli, yang mana Allah Ta'ala menaunginya dengan naungannya. Berarti orang kalau dinaungi dengan naungan, dia terlindung, dia terjaga, dia terpelihara daripada huru hara, kengerian, kedahsyatan yang muncul, yang terjadi dari kiamat. Ada 7. 7 itu di hari di mana la zilla ila zillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ikut payah mencari ini, pemimpin yang adil. Pakai sangat ya. Yang kedua, syabun, seorang anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan pengabdiannya kepada Allah. Berarti orang muda-muda yang taat, orang-orang muda-muda yang rajin beribadah. Masuk salah ke pesantren, bertemu dua orang muda-muda, salah jemaah, berzikir, berdoa, dan melakukan berbagai macam amalan masalah yang lainnya, bahkan termasuk puasa sunat. Juga menghafal Quran. Jadi kalau kamu mencari anak muda nanti kekuat, salah satunya di pesantren. Karena mereka di situ terbimbing, terarah. Walaupun ada juga di sana sini sedikit kekurangan, itu tanda manusia. Sebab di dunia nyata, di dunia luar, mencari anak muda yang rajin beribadahku di tengah-tengah godaannya luar biasa, sari. Tapi pasti bahawa anak muda yang taat, yang rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal masalih, dia termasuk orang yang akan dilindungi di hari tidak ada perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu, laki-laki. Qalbuhu yang hatinya mu'allakun fil masajid, hatinya digantung, hatinya tergantung di masjid. Tentu kok maknanya bukan asli. Kalau makna asli nanti hati tergeong-geong masjid. Tidak, laki-laki siapa saja orang yang terpaut pikirannya, hatinya, ingatannya ke masjid. Karena masjid itulah tempat, masjid itu kan namanya baitun, rumah untuk orang bertakwa. Orang-orang bertakwa, rumah sebenarnya rumahnya di masjid. Rumah di kampung itu untuk pengganti pakaian. Pengganti pakaian untuk meletakkan barang-barang. Tapi rumah sebenarnya rumahnya masjid. Maka ketika seorang yang bertakwa itu ke masjid, dia pulang ke rumah. Disitulah kedamaiannya, ketenangannya, kenyamanan di masjid. Maka mari kita jadikan masjid itu sebagai rumah kita. Nah, jadi rajulun qalbuhu atau laki-laki yang hatinya terpaut tersangkut di masjid, panganannya itu lebih banyak ke masjid. Tentu maksudnya tidak duduk-duduk di masjid.
tiba di salat 5 waktu, tiba di ibadah-ibadah lainnya, sering berada di masjid. Pai capek pulang, pulang lambat. Nomor satu di belakang lah keluar. Hidupnya adalah seperti itu. 3. Yang keempat, rajulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang kedua-duanya menjalin kasih sayang. Fillah. Di dalam keridaan Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu dan berjumpa karena rasa kasih sayang itu. Berpisah pun karena rasa kasih sayang. Berarti orang kau tidak bermusuhan. Orang yang saling suka, saling mencintai, saling mengasihi. Laki-laki sama laki, itu perempuan sama perempuan. Fillah. Maka siapapun yang menjalin persahabatan yang didasarkannya kepada iman dan takwa, maka persahabatan seperti itu langgeng sampai ke surga. Langgeng ke bahasa langgeng, kekal sampai ke surga. Kenapa? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, nanti seorang hamba Allah laki-laki, dia sangat getol menanyakan kepada Allah di mana kawannya, di mana konco. Tidak ada yang sehebat itu. Itu sehebat kasih sayang, saling bersaudara yang didasarkan kepada iman kepada Allah. Karena sama-sama mencari itu dia. Sebaiknya teman-teman kita jangan teman-teman yang menyebabkan kita lalai dan lengah. Tapi bersahabatlah dengan teman-teman yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai di hari kiamat dia menanyakan di mana kawan. Kalau dapat kawan elok, jangan cari yang buruknya. Hello. Kalau dapat kawan konco yang elok, jangan cari yang buruknya. Sebab tak ada orang yang elok kepanjang sen. Yang elok kepanjang sen orang tak ada. Jadi lebih banyak eloknya daripada buruknya pecik. Kena ada kawan saya salah memang sedunia sedolahnya mereka kalau bertengkuk di kesalahan. Maka orang yang berhasil bertemu dengan sahabat, dengan kawan yang konco, yang mereka menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk-buruk dino jangan dipandang asih. Jangan dipikir mana sebab punya buruk lah orang tu punya buruk. Jadi mencari orang yang sempurna berarti kita harus sempurna dulu. 2. Sampai nanti ke akhirat. Bahkan kabarnya dalam sebuah riwayat, di kubur pun mereka saling mencari. Di alam barzah. Karena kita adalah mati, roh-roh kita bersuhu-suhu bertemu-temu nanti di alam barzah. Cari mencari. Malahan dari dunia ketika orang dah mati, kemudian orang kala tiba di barzah, rohnya, dia tetap mengingat temannya. Dikatakan orang seperti itu memohon kepada Allah agar temannya yang masih tinggal di dunia jangan sampai mati sasek, tetap berada dalam petunjuk dan rejim beramal saleh. Demikian dinukil daripada kitab tafsir Ibnu Katsir. Hebat persahabatan. Jadi persahabatan tak ikolah yang dijalin dan orang-orang ko dapat naungan, dapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ini kelima oleh. Warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Seseorang yang digoda, yang dirauh oleh seorang perempuan. Perempuan itu cantik, mempunyai posisi dan kedudukan orang terpandang. Lalunya digoda, dirayu, dibujuk. Laki-laki seperti itu oleh perempuan yang cantik jelita, mempunyai posisi terpandang, namun dia berhasil menyelamatkan diri. Katanya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka sudah digoda dirayu kau, ya berbuat serong lah. Berbuat yang tidak benar. Maka laki-laki itu bisa hanya mempertahankan diri. Tidak tergoda, tidak terayun oleh perempuan yang demikian. Itulah laki yang akan dapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Kemudian rajulun tasaddaqa. Ada pula nanti seorang yang bersedekah.
Bersedekah dia tapi disembunyikannya sedekahnya. Dia tidak ingin orang tahu. Kau tahu orang biasalah, tapi tujuannya tidak ingin supaya orang tahu, dipuji, dikatakan bagaimana begini dan begitu. Intinya adalah fa'akhfaha, tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Dia bersedekah lalu disembunyikan sedekahnya hingga begitu hati-hatinya tidak tahu tangan kirinya. Ana dilakukan oleh tangan kanan. Tangan kanan kau untuk yang baik-baik. Tangan kiri untuk yang buruk-buruk. Nah, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kanannya termasuk sedekah, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu kan gambaran begitu hati-hatinya. Jangan supaya muncul timbul riya atas sedekah, bantuan, infak yang diberikannya kepada orang yang memang layak untuk diberikan seperti fakir miskin. Terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang di kesendiriannya sentiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lalu air matanya mengenang karena takut kepada Allah, juga harap kepada nikmat Allah. Tujuh kelompok itu salah di antara orang yang mendapat lindungan di saat bumi bergoncang sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya. Apakah tujuh kau saja? Tidak. Termasuk ke dalamnya orang yang suka menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan atau membantu. Orang seperti itu pun nanti juga akan mendapat naungan spesial daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nanti tujuh kau sarangkai sekali sabui di Nabi. Yang lain tetap ada. Selama kita mengasihi makhluk-makhluk Allah, tiba saatnya nanti kita pun akan dikasihi. Selama kita membantu, menolong hamba-hamba Allah, tiba di saatnya kita butuh pertolongan, Allah nanti akan menolong. Tidak ada lagi yang kita harapkan pertolongan yang sehebat itu ketika kita mengalami kegoncangan, kedahsyatan hari kiamat. Ketika itulah mohonlah kepada Allah kita dibantu, ditolong. Intinya, seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang diamalkan, dikerjakannya. Dengan kata-kata rajin menolong, ditolong. Rajin membantu, dibantu. Rajin melapangkan, itu seterusnya. Jadi kalau ingin kita nanti di saat kesempitan di hari kiamat, ingin kita dilepaskan daripada huru-haranya, maka rajin di dunia untuk itu. Allah pasti akan melaksanakan apa yang dia janjikan. Balik kita ke Jepangka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, takutlah kalian atau takwalah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya kegoncangan gempa hari kiamat itu sangat dahsyat. Ayat kedua, gambarannya. Yakni yauma tarawunaha. Pada saat nanti, pada hari nanti ingatlah. Tarawuna kalian melihat. Melihatnya, nya kegoncangan itu. Goncangan itu tidak bisa dilihat. Tapi dapat kita merasakan. Baru melihat goncangan. Hasil goncangan itulah yang kita. Nah, jadi pada hari, pada saat, dan ingatlah saat itu, tarawuna. Kamu melihatnya. Nya itu goncangan. Jadi kalian akan melihat apa yang ditimbulkan oleh kegoncangan hari kiamat itu dan seterusnya. Nah, di situ tazhalu kullu murdi'atin amma ardad. Tazhalu ke maknanya lalai, tidak peduli, sibuk dan lupa. Jadi perempuan yang sedang menyusukan anak, dia itu tazhal, lalai, lengah, tidak peduli sama sekali. Meskipunnya ketika itu sedang menyusukan anak. Tazhalu kullu murdi'atin.
kullu setiap murdi'ah, setiap perempuan yang sedang menyusukan anaknya, amma arda'at, daripada anak yang dia susukan. Kenapa begitu? Yang tadi, karena zalzalat as-sa'ati syai'un azim. Karena kegoncangan kiamat itu suatu yang luar biasa, menyebabkan ibu anak terpisah, tapi ibu tidak peduli kepada anak. Karena waktunya ketika itu disibukkan untuk menyelamatkan diri. Nafsi. Awak bisa menyelamatkan orang lain kan ketika olah lepih. Jadi bagaimanapun cintanya seorang ibu kepada anak, lebih-lebih saatnya menyusukan anak, hebatnya zalzalah, dahsyatnya zalzalah itu, menyebabkan seorang ibu yang menyusukan abai, lengah, lalai, tidak peduli kepada bayi atau anak yang sedang disusukannya. Sebab panganannya pikiran terfokus untuk menyelamatkan diri. Itu kan luar biasa. Dan itu terjadinya di akhirat, saat kiamat. Di akhirat pun tidak ada orang menyusukan itu. Dia berbangkit, tidak ada perempuan yang hamil yang menyusukan. Tidak. Dia berbangkit, semuanya manusia itu sama-sama tidak membawa apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Jadi maka wanita atau ibu yang sedang menyusukan anak tidak peduli kepada orang yang susukan saat kiamat di dunia, bukan ketika hari berbangkit. Itu kan? Nah, kita lanjut. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Tada'u itu bisa dikatakan gugur. Seorang perempuan gugurlah janin atau anak yang dikandungnya. Kalau tada'u kan melahirkan. Setiap orang yang hamil akan kehamilannya. Artinya nyo hamil setengah. Kalau kelahir ke pajar itu. Sebab kira-kira 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tiba goncang kiamat. Dia balari kian kembali. Heboh hiruk pikuk luar biasa. Mengakibatkan dia keguguran. Tetapi perempuan itu, meskipun mengalami keguguran, dia tidak peduli dengan kehamilannya itu. Dengan anak yang lapih di perut. Alasan yang tadi juga, karena zalzalahnya, zalzalah kegoncangan atau gempa di kiamat itu dahsyat luar biasa. Bagaimanapun orang, tetap yang dipedulikannya dirinya sendiri. Kan tak tanggung-tanggung hari ke. Dan kemudian wataran nasa. Engkau akan lihat manusia itu adalah sukara, mabuk. Sukara itu mabuk. Lantaran pengaruh minuman. Sehingga berjalan sempoyongan. Ini berjalan goyang-goyang. Itu orang mabuk. Nah, dan engkau lihat manusia itu seperti orang mabuk. Wa mahum bisukara. Sebenarnya wama dan tidaklah mereka itu mabuk. Tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat. Itu pengaruh kiamat kepada orang-orang yang masih hidup saat kiamat terjadi. Catatannya, orang-orang yang hidup saat kiamat terjadi, itulah bahagian daripada azab bagi mereka. Sebab dibiarkannya hidup ketika kiamat, agar mereka itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang mereka dustakan, apa yang mereka ingkari. Maka ketika kiamat terjadi, seakan-akan dikatakan, kecalianlah dianggu. Saksikanlah aku dengan kiamat yang kalian ingkari. Kenapa? Orang terjadi kiamat itu orang kan masih asik-asik je. Di mana sebelumnya orang-orang mukmin kan sudah wafat, sudah meninggal. Ketika mereka menghirup angin kabut, maka matilah orang-orang mukmin di mana saja. Tinggallah orang yang tidak beriman. Karena mereka termasuk orang yang apa tadi akan kiamat makin dekat, mereka asik.
Bukan peh je di pasar. Sehingga dikatakan orang di pasar yang jual bali itu ulun sempat timbang terima oleh. Maka terjadilah kiamat. Timbang terima kau kan orang mengalih membungkuih galihannya. Orang membali mengempiti. Hendak sempat terjadi. Begitu juga ketika orang berada di meja makan. Di kami namanya membulik-bulikan suwok. Itu membulik-bulikan suwok. Makan di talam. Supaya dia buang katanya masuk. Kalau nasi karai nama dibulik-bulik. Malam bulik-bulikan suwok. Lah boleh lah kamu kuala hati di tengah jalan. Jar tadi gempa. Tanpa apa-apa. Atau ketika orang mengambil air minuman dengan memerah susu binatang ternaknya. Dan apa sempat diminum? Kiamat. Atau ketika orang masih bekerja menguras sumurnya. Lalu sempat diputar keran lah. Terjadi kiamat. Memang itulah kiamat terjadi. Dan itu digambarkan dalam surah Yasin ketemu juga. Nah, orang-orang yang mengalami itu, itulah manusia yang di akhir zaman. Mereka melihat. Dan gambarannya seperti kau manusia, seperti anak-anak. Kalau di situ, engkau lihat manusia ketika itu seorang ibu yang menyusukan anak, lepeh susu. Seorang perempuan yang hamil, gugur kehamilannya. Dia tidak peduli. Sebab tidak pedulinya bagaimana akan menyelamatkan diri. Dan orang manusia ketika itu mabuk, tapi tidak mabuk. Kena azab yang sangat dahsyat, bumi itu bergoncang, bumi itu bergoyang. Maka semua manusia akan mengalami hal itu. Makanya diajari kita ittaqullah. Bertakwalah. Karena takwa itulah yang bisa kita jadikan sebagai pegangan ketika terjadi hari kiamat. Dan tidak ada bekal terbaik melainkan takwa. Tingkatkan kepatuhan kita, ketaatan kita melaksanakan perintah, maka berusahalah untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauh. Makin banyak kita melaksanakan perintah Allah, makin taat, tentu ketakwaan kita makin tinggi. Dan takwa itu mengawali surah Al-Hajj. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan. Sesungguhnya zalzalah kegoncang kiamat itu sangat dahsyat. Awang takwa yo kiamat. Orang bertakwa berarti dia telah mendapatkan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan daripada Allah. Dan takwa itu satu-satunya bekal untuk menghadapi kiamat. Bahkan sampai ke akhirat. Malahan sampai ke neraka. Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Tapi takwa di situ kan bukan takwa-takwaan yang disebut dalam upacara bendera. Kami beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu membaca takwa. Takwa aku kan amalan hati. Hati yang bertakwa berarti hati yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Takwa itu di situ. Takwa hahuna kata Nabi. Takwa itu bukan dimuncuang. Takwa itu bukan ujar-ujar. Takwa itu hati yang bertakwa. Kalau hati dah bertakwa, dia menggerakkan anggota badan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan mencegah anggota badan kita daripada melanggar Allah. Ujungnya itu takwalah. Agak mirip dengan surah Al-Hasyr. Barangkali kita pernah juga membaca surah Al-Hasyr, surah ke-59. Itu bunyinya tak itu. Halaman berapa? Mari kita cari halaman 5 sampai 6 sampai 7. Halaman 5 sampai 8 ayat 8 balik. Kita cari sebentar. Bunyinya. Ayat 8 balik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, khusus cukup manusia, ini orang beriman.
Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, dan wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, seseorang diri, ma qaddaman, apa yang telah dia perbuat atau dia persiapkan, li ghad, untuk hari esoknya, li untuk ghad, besok. Esok di situ maksudnya di hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah tu khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah tu maha teliti, maha tahu apa saja yang kamu lakukan. Kita garis bawahi ke sebentar. Orang-orang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Setelah itu, hendaklah orang beriman itu memeriksa, mencaliak, memereso, mencaliak nang kadi bawanya untuk hari akhirat. Namanya wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan, wa dan lam, hendaklah tanzur, memperhatikan, melihat, nafsun, seseorang diri, ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat, li ghad, nang katakan ghad ko kini hari Senin, besok Selasa, ghad namanya. Kini kan Senin tadi, besok ghad. Kemudian terpakai jo nan kini ko namanya dunia, dan esok tu akhirat. Jadi hari ini dunia, hari besok akhirat. Maka wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan jangan sampai engkau tidak memperhatikan bekal-bekal apa saja yang akan engkau bawa menuju akhirat. Tentu takwa, kan diawali dengan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah yang beriman. 2 kali takwa. Takwa pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Takwa kedua, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu namanya penguat, pengokoh. Untuk mengokohkan, menguatkan yang pertama, perlu diulang balik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan tidak ada bekal yang sebaik-baik daripada takwa. Inti takwa kalau dapat gitu. Nah, kita kini pun sedang baca itu. Kalau dicalik-calik, dipeso-peso, boleh apa yang kita lakukan. Kan itu yang kita persiapkan untuk hari akhirat. Baik kerjaan yang elok ataupun kerjaan yang buruk. Semuanya nanti akan kita terima, akan kita saksikan di hari akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ko menganang kita ke situ. Intinya janganlah kita lengah, abai, lalai, sampai-sampai kita tidak mempersiapkan bekal. Kita ko mengaku sewa, lebih banyak kita membuat bekal untuk orang yang ditinggalkan. Bekal kita lebih banyak untuk itu. Untuk anak, untuk cucu, segala macam. Kita perhatian mananya. Terkadang menyita waktu kita, lalai kita mempersiapkan bekal untuk awak yang kepai. Bekal untuk orang yang tinggal. Bekal untuk awak yang kepai. Jangan lupa. Dan jangan sampai habis waktu kita, umur kita memikirkan yang tinggal ke. Lupa kita kami bersiap-siap mengerjakan yang kadi bawa. Hebatnya awak sesudah pahinya tak awak fikir lah. Sudah terkubur mai 2 hari 3 harinya lah galak lah balik orang. Kalau orang rantau pulang dia 3 hari ko nak selesai makan lama awak nak kamu makan lama je. Selama 3 hari taziah tu latihan. Itu kenyataan. Teragak bersama-sama kuah entah kabila lo kita mengko begini alah habislah panganan je kawan mati kan. Ayo entahlah dunia ko. Jadi jangan terlalu sibuk amat untuk orang sehingga menyebabkan kita lengah dengan persiapan kita. Kalau dapat seimbang lah. Orang yang tinggal dia gai badan kapai pun jaga. Jangan untuk orang tinggal. Kan dia orang tinggal dia gai lah. Kan itu yang dikatakan malaikat.
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian jangan takut. Alla takhafu wa la tahzanu, takut kepada apa yang akan dialami. Itu kan hiburan malaikat. Karena engkau telah bertakwa, engkau telah berbekal, jangan takut. Tapi jangan pula sedih dan cemas. La tahzanu, memikirkan orang di belakang. Kerana orang di belakang tu, selagi kamu telah membekali diri mereka dengan baik-baik, dengan iman dan takwa, aman. Selama hidup pun kan tak kita je nak memikir anak tu. Rezekinya dari Allah mah. Ini punya tangan sendiri, punya kaki sendiri, punya agak-agak sendiri. Cuman kita nak mencamihnya. Makanya salah seorang sahabat itu dia mewariskan surah Al-Waqiah kepada anaknya. Ketika ditanya, anak kau tinggalkan untuk anak. Amba sudah meninggalkan suatu luar biasa. Apa itu surah Al-Waqiah? Rupanya kalau dibaca surah Al-Waqiah itu memang bekal. Bekal untuk hidup, bekal untuk mati. Itu bekal. Dan sudah masuknya kita kembali mencelik-celik bekal. Apakah bekal kita lah banyak, atau jangan-jangan bekal selama itu kumpulan tak sah, tak betul. Kembali kita kepada ayat pertama, inna zalzalatas saati syai'un azim. Nah, ada dua peristiwa. Pertama, peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian ketika kiamat terjadi. Dimulai dengan segala sesuatunya tidak teratur di bumi. Gunung meletus, angin dahsyat, badai luar biasa, bumi bergoncang luar biasa. Jangan tanya lampu PLN mati nak mati ketika itu. Mati PLN. Tidak ada ni, dia lampu PLN mati ketika kiamat. Habis semuanya kan. Ini kan kegoncangan yang ditimbulkan kiamat. Nah, yang kedua, saat dibangkitkan. Pertama, saat terjadi huru hara petaka hari kiamat. Setelah itu tiba masa tenang namanya. Masa tenang, semuanya habis, semuanya mati. Yang tinggal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lain, habis. Semua api sudah dilenyapkan semuanya oleh Allah. Tinggal Allah satu-satunya. Karena dia maha hidup. Berapa lamanya? Ada ulama yang mengatakan 40 tahun lamanya. Ada juga yang memahami 40 itu 40 bulan. Ada juga yang memahami 40 itu 40 pekan. Masa tenang. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbunyi. Tidak ada yang bersuara. Tenang, lama sekali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat tukang tiup trompet. Israfil ya. Israfil. Setelah hidup malaikat Israfil, diperintahkan Israfil ke meniup trompet sangkala. Bernamalah trompet sangkakala kebangkitan. Kalau yang tadi trompet sangkala ditiup mulai kiamat. Sesudah kiamat habis semua, mati semua, Allah hidupkan Israfil. Maka dia Allah perintahkan untuk meniup sangkakala trompet. Semua yang ada mendengar sama kerasnya. Itulah namanya trompet kebangkitan sebagai tanda isyarat dimulai hari kehidupan yang kedua. Nah, ketika lah mulai namanya jasad-jasad kita, tubuh-tubuh kita bangkit, lah kembali angok atau roh ke badan, kita mulai jago. Ketika situasi kita matilah. Keingkapan kita kalau habis dikubur. Maka ketika kiamat, ada keingkapan lah. Kita namanya bertelanjang kaget. Kata Aisyah, tidak malu waktu Rasulullah. Tidak ada pengenal orang kesinanda Rasulullah. Awak sama awak mencari, tidak ada pengenal orang kesinanda. Pengenal orang kepada akholah dan tak jadi anu ketipu. Tidak sempat. Kawan saja ketika itu terjadi, hanyalah yas'alu hamimun hamimah. Seseorang tidak bisa menyapa kawannya. Paling hanya sekejap melintas, nampak. Sudah itu tidaknya lah sibuk balik dengan suasana diri. Itu kan peristiwa kebangkitan. Nah, di peristiwa kebangkitan itu, lalu manusia dikumpul di satu tempat namanya mahsyar.
Ketika itulah 7 orang yang dinaungi keluarnya. Kenapa? Di saat huru hara kebangkitan, setelah manusia semuanya keluar daripada kubur dan rohlah masuk balik ke jasad-jasad, itu betul yang boleh haus, lapar, hangat, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Tapi mati tidak boleh, mati habis. Ya, saat-saat itu dikumpulkan. Nah, dalam hadis sahihnya, Sahih Bukhari dan Muslim, ketika itu terjadi, disebutkan bahwa matahari itu mendekat. Matahari mendekat jarak-jarak 1 mil. 1 mil itu kalau biasa kilo. Kalau orang sesuai mengecekkan sajangka. Sajangka matahari di atas kepala, tidak mungkin juga sajangka. Kalau sajangka akan bisa kita kacar. Sajangka aku bisa kacar, tak? Barangkali itu gambaran betapa dahsyatnya panas luar biasa. Kita dalam keadaan bertelanjang. Nah, dikatakan bumi mendekat seperti itu. Hangatnya tidak bisa kita duga. Awak nampak angin barangkali mengalami ketika ke Makkah barangkali. Ketika suhu lebih 50. Begitu. Tapi nan hangi matahari nanti di akhirat itu matahari baru. Jaraknya 1 mil lebih. Mengakibatkan peluh-peluh bercucuran sampai nanti peluh itu menyelusup masuk bumi 70 hasta. Diganai orangku di paluannya sendiri sehingga paluannya terganang masuk ke bumi sepanjang 70 hasta. Hasta kan? Dari 70. Digenangi. Kemudian orang ada yang digenangi oleh peluhnya sendiri sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Ada yang sampai betis. Ada yang sampai ke pinggang akwaih namanya. Ada juga yang sampai mereka digenangi oleh peluhnya sendiri sampai ke telinga. Bagaimana itu situasinya? Dia kan begitu panas sengsaranya. Tidak. Amal wa tidak sama Allah, takwa tidak sama Allah, balainlah. Itu maka gambaran ketika itu yang terbaik takwa dan amal saleh. Tidak sama gitu. Ada yang ditapak saya. Selebihnya masuk bumi. Ada yang sampai mata kaki. Paluah. Sampai betis. Sampai pinggang. Sampai dado, sampai telinga. Oleh peluhnya sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui lah matahari sangat dekat, panas luar biasa. Itulah yang 7 golongan ceko. Orang yang 7 golongan ceko itu dia tidak akan mengalami hal-hal yang seperti itu karena dilindungi. Kalau kita ingin masuk kepada kelompok itu, 7 golongan itu, kita harus masuk. Tapi di luar itu kerjaan lain. Anak lain, prinsipnya begitu. Kalau menolong, ditolong. Wallahu fi aunil abdi. Allah sentiasa menolong seorang hamba selama si hamba itu menolong saudaranya sendiri. Dan hadis sahih memang mengatakan seperti itu. Ketika masing-masing orang direndam oleh peluhnya sendiri, bahkan paluhnya ada yang masuk ke bumi, luar biasa sekali. Ketika itu tetap tidak ada tolong-menolong. Karena masing-masing orang mengalami hal yang sama. Yang membedakan cuma bekal takwanya bara. Gitu. Tiba-tiba payung awak beragadang. Tiba payung kan? Makin gadang payung. Tentu panen dan hujan pun tak akan. Maka takwa itu bisa kita payung lah. Yang memayung kita, yang melindungi kita nanti di hari kiamat. Karena hari itu tidak ada ibu bapa oleh habis. Anak-anak habis, masing-masing orang nafsi. Sampai-sampailah Nabi Isa mengatakan, hari ini aku tidak ingat dengan siapa-siapa, termasuk ibu saya. Kalau seorang Nabi mengatakan begitu, Nabi Isa kan ibunya ada.
Hari ini saya tidak ingat siapa-siapa. Saya hanya ingat diri sendiri. Termasuk ibuku pun tak ingat. Aku nak pikiran. Karena masing-masing orang sedang menghadapi sesuatu secara sendiri-sendiri. Berapa lamanya ketika itu di mahsyar sampai Nabi meminta kepada Allah, itu lamanya. Sampai Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diakhiri penderitaan manusia di mahsyar. Permohonan Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa kemuliaan Nabi di tengah orang lain. Setelah beliau memohon kepada Allah, yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat bantuan yang agung, dimulailah hisab. Cakap menanti, saya baru menunggu. Kemudian dimulai hisab. Aku lebih pelik lah, lebih parah daripada menanti. Sebab orang dihisab tu diadili di sidang. Baru kemudian setelah itu bagi kitab catatan, ditimbang amalan, diberi pembalasan, kemudian kita di kelompok-kelompok, kelompok nan kasurga, kelompok nan ke neraka. Semuanya kok gambaran sederhana yang mesti ada di kepala kita. Agar kita tahu rute kita kamal itu, di mana kesudahannya. Dalam patut tahu, orang muslimin harus patut tahu no kamal. Sebab no ndak mati je dah. Sesudah mati itu panjang ceritanya lah. Lama lah proses yang akan dilewati. Baru nanti berakhir di surga. Siapa yang ingin masuk surga silakan masuk neraka. Ndak lepas masuk surga. Sampai pulang nasmana sampai pulang kan surga. Sebab moyang kita kan di situ dulu. Lalu nenek moyang kita diutus ke bumi untuk mengelola bumi. Lahirlah kita. Berarti kita itu adalah orang-orang yang lahir di perantauan. Nenek moyang kita bertugas ke bumi. Kemudian lahirlah anak-anak nenek moyang kita termasuk kita. Dengan begitu bumi itu bukan tempat tinggal, rantau. Lah selesai beko di rantau, pulang. Kemana pulang? Ke surga tidak bisa alau sebab awak tidak ada berkal kesinan. Maka mau tak mau masuk neraka itu yang kita takuti. Maka berbekallah. Karena bekal untuk akhirat itu adalah takwa. Apa takwa? Ya perintah Allah dijalankan. Larangannya dihentikan, aturannya ditaati. Dan jangan lupa berdoa. Karena kegoncang kiamat itu tidak bisa dikhayalkan. Tidak bisa dikanak-kanak. Luar biasa. Kau nak kabar nama syai'un azim. Gampang saja cuman 9, sekian. Samini itulah pura-pura negari. Samini gampang. Itulah cahaya saudara. Kau kiamat tak samini ke gampang. Terus menerus bergoncang. Sampai satu saat nereda. Nah, kaji kita sepagi itu. Mari kita garis bawahi yang paling penting. Bahwa sudah harus kita kok memperhatikan bekal yang dibawa. Apakah bekal kita itu termasuk lainan rancak-rancak, lainan elok, maka sisialah. Kau nama busuk-busuk ni tak perlu sisianulah supaya nak dibawa kau nak bonih-bonih sen. Namanya takwa dan amal saleh. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Karena di kubur itu amal saleh lah yang bela. Ketika datang arah daripada kepala, arah dari kanan, arah di kiri, arah di kaki, semua amal saleh kita tampil. Salat tampil, puasa tampil, sedekah tampil, amal saleh tampil. Kan sampai penjuru. Tangan, teh, bawah. Amal saleh lah yang akan membela kita. Begitu hadis ketemu dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Kalau kita tidak beramal saleh, itu celakanya kita. Makanya orang mati itu ingin hidup balik supaya bisa beramal saleh. Bahkan menunda kematian bagainya minta tundalah barang sedikit agar bisa beramal saleh, tidak bisa. Amal saleh cakap itu amal saleh itu dilakukan sebelum mati. Kalau detik-detik kemati pun tidak.
Kan itu ayat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, unjurkanlah ajal mo sekete ele mo ka bersedekah mo ka bermasalah. Oh nak macam itu. Nanti ambil kan. Ambil. Kesimpulan yang ketiga, bahawa terus-meneruslah kita mengilmui. Anak masih tahu kita lebih-lebih mengilmui sesuatu yang akan kita lalui. Dan akan kita lalui sisa hidup. Dan yang kedua setelah mati.